Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, ada kabar gembira nih terkait pendaftaran P3K di Kementerian Agama. Sobat, sudah beredar info bahwa P3K Kemenak itu siap dilaksanakan. Bahkan sudah ada PDF-nya nih. Nah, gimana sih kabar lengkapnya? Simak di video ini hingga akhir ya Sobat, supaya Sobat sekalian tidak gagal paham. Sebelum lanjut, saya menyarankan kepada Sobat sekalian agar bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Ya udah, kita langsung lihat aja file PDF terkait pendaftaran P3K Kemenak di tahun 2022 ini. Nah, Sobat sekalian, ini adalah file PDF terkait pendaftaran CASN P3K di Kementerian Agama ya. Di sini ada simbol Kementerian Agama. Kemudian kebijakan pengadaan CASN formasi tahun 2022. Jadi ini untuk yang tahun 2022, Sobat. Kita lihat ya. Handout pengadaan CASN formasi tahun 2022. Ada 4 poin di sini, Sobat. Sobat bisa lihat ya, di sini kebijakan pelaksanaan, terus distribusi alokasi formasi, rencana jadwal pelaksanaan, sama rumusan anggaran. Pertama, kebijakan pelaksanaan. Di sini ada kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Agama. Kemudian di bagian nomor 2, formasinya itu ada tenaga pendidik, tenaga keagamaan, sama tenaga fungsional. Jadi ada 3 poin ini. Sobat bisa cek baik-baik ya 3 ini ya. Jadi ini yang bisa daftar di Kementerian Agama, khususnya CASN P3K itu bisa tenaga pendidik, keagamaan, ataupun fungsional. Nah, jadwal pelaksanaannya ini ada 2 nih, rencana jadwal tahun 22 sama 2023. Jadi kemungkinan nanti di 2023 juga ada berarti ya. Demikian juga dengan anggarannya, pastinya ada tahun 22 sama tahun 23. Oke, kita geser ke bawah sedikit. Di bagian landasan hukumnya ya Sobat ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ya. Ini landasannya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sama PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Sobat bisa baca-baca di sini nanti ya terkait undang-undang atau landasan hukumnya. Nomor 1 ini ada poin-poin penting ya. 5 prioritas kerja di tahun 2019-2022 ini miliknya Pak Presiden dan Wakil Presiden ya. Ini bisa Sobat baca. Nah, ini yang penting nih. Kebijakan pengadaan ASN tahun 2022. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K nih. Perhatikan Sobat. Berfokus pada pelayanan dasar seperti guru dan kesehatan. Ini udah pada tahu ya. Nah, kemarin adanya COVID juga nih. Kemudian berpihak pada XTHK 2. Nanti ada juga ada kaitannya sama gaji sama tunjangan. Nah, kita lihat lagi di bawah. Hal-hal yang perlu menjadi catatan atau pemahaman bersama ya. Kedudukan ya. P3K kedudukannya sama dengan PNS, sama diatur oleh PP. Nah, hanya bisa diisi oleh jabatan fungsional dan JPT yang bukan menyangkut rahasia negara katanya. Dan lain sebagainya. Sobat bisa ngecek-ngecek di sini ya. Mana nih kaitannya sama Kementerian Agama? Mana ini nih? Arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada Kementerian Agama ya. Ini yang ada, Sobat bisa baca-baca juga di sini. Nah, di sini ada pelamar calon P3K. Nah, Kementerian Agama telah mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB bahwa pelamar calon ASN Kementerian Agama memprioritaskan bagi mereka yang sudah mengabdi di Kementerian Agama. Jadi yang udah mengabdi. Nah, bisa jadi nanti ini kalau Sobat pahami baik-baik, kemungkinan ini yang udah mengabdi lama nanti di Sobat ya. Kemudian kompetensinya, calon P3K Kementerian Agama akan mengikuti seleksi kompetensi dengan sistem CAT.
untuk mengukur kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis, serta wawancara berbasis CAT untuk integritas dan moralitas. Kemudian ada lagi di sini moderasi ya beragama. Calon P3K Kementerian Agama akan mengikuti tes moderasi beragama menggunakan sistem CAT mandiri Kementerian Agama untuk mengukur tingkat pemahaman dan implementasi moderasi beragama. Jadi nanti ada tambahan ya. Ada sedikit perbedaan. Di sini ada moderasi beragama, sobat. Kalau di umum kayaknya nggak ada kemarin ini ya. Nah, nomor 4, profil ASN. Nanti sobat bisa cek-cek sendiri ya. Kita lihat lagi di poin-poin lainnya. Ini persyaratan umum untuk P3K di Kementerian Agama nih. Ya, usia paling rendah 20 tahun. Jadi kalau di bawah 20 tahun nggak bisa ya. Dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Oh, maksudnya ini sebelum pensiun gitu loh mungkin sobat ya. Tidak pernah dipidana 2 tahun atau lebih, tidak pernah berhentikan, tidak menjadi anggota pengurus parpol, memiliki kualifikasi pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat bisa baca-baca nih ya. Nah, ini yang penting nih, distribusi alokasi formasi CSN tahun 2022 ya. Untuk guru, alokasinya ini banyak sekali nih sobat ya. Pertama ya untuk tenaga pendidikan dulu secara umum, ini sekitar 27.589 sobat. Besar nih ya. Lumayan gede sobat. Saya rubah warnanya biar lebih kinclong. Oke. Kemudian untuk gurunya dari 27 ini 24 ribunya, berarti banyak gurunya sobat nih di sini. Yang 2 ribunya dosen. Persentasenya sekitar 55,62%. Kemudian yang untuk tenaga keagamaan, jadi ada juga tenaga keagamaan ya. Ini sekitar 14 ribuan nih. Nah, penjuru agama yang paling banyak. Kemudian lainnya penghulu. Ini sekitar 29,70%. Kemudian fungsional dan tendik. Ini ada tenaga pendidik juga ada nih. Sekitar 7 ribuan sobat. Jadi siap-siap ya tendik sama fungsional bisa masuk nih. Persentasenya sekitar 14,68%. Wah, kalau di total ada sekitar ini nih, 49.000 kebutuhannya. Lumayan banyak ya. Jadi sobat yang masuk kategori ini, siap-siap ya melamar CSN P3K tahun 2022 untuk Kementerian Agama. Gitu. Nah, perkiraan skenarionya seperti ini. Nanti pengumuman seleksinya, maksudnya pengumumannya itu sekitar 30 November nanti, 16 sampai 30 November. Jadi sebentar lagi ya. Ini kemungkinan akan 30-an sini, tapi walaupun bisa mundur ya. Kemudian pada tanggal saya hapus dulu nggak kelihatan nih. 16 November sampai 7 Desember 2022 itu pendaftarannya. Yang ini ya. Kemudian seleksi administrasinya 16 November sampai 14 Desember 2022 juga. Pengumuman hasilnya sekitar 15 sampai 16 Desember. Terus nanti 17 sampai 19 Desember masa sanggah ya. 27 sampai 23 Desember itu jawaban sanggah. Kemudian pengumuman pasca masa sanggah ini ada. Penarikan data final juga ada di sini. Kemudian penjadwalan seleksi di sini. Kemudian pengumuman jadwal seleksi prosesi juga di sini. Jadi ini adalah jadwal yang kemungkinan akan digunakan untuk pelaksanaan ya P3K di Kementerian Agama. Jadi sobat yang ada di naungan Kementerian Agama, silahkan lihat baik-baik supaya tidak ada kesalahan nantinya ya. Kita geser lagi sedikit. Oh, ini sama ya. Nah, untuk anggarannya sobat bisa baca-baca di sini. Jadi itu ya file PDF terkait pelaksanaan P3K di Kementerian Agama. Mudah-mudahan bagi sobat yang ingin ngikutin ini bisa tercover dan bisa lulus. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.